kembali lagi dengan saya Mrs. Shelin dari LKP Sunnyhill Learning Center di channel YouTube Sunnyhill Learning. Dan hari ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan salah satu sosok yang tinggalnya di Tahuna, betul? Dan ini podcast pertama yang membahas tentang parenting, karena ini dirasa sangat perlu. Jadi bisa memperkenalkan diri dulu? Halo, saya dengan nama Merlin, mami dari 3GM. Mami 3G. Oke. Jadi anak saya sekarang sudah 3 ya. Yang pertama itu kembar, twins boys. Terus yang kedua girls. Hanya 1, jadi sudah 3 semua ya, sudah cukup. sudah Sementara cukup. Sudah ada perempuan dan laki-laki. Sudah cukup sementara. Harus. Sementara cukup. Jadi teman-teman, hari ini Tora akan ngobrol-ngobrol tentang topik yang berkaitan dengan parenting atau pola asuh anak. Kalau misalnya sih Miss awalnya memang merasa, mengasuh anak 3 orang itu memang satu hal yang tidak mudah ya. Tidak mudah Pastinya, karena ya banyaklah tantangan-tantangan, sedangkan 1 juga susah, apalagi 3. Dan ini Tora akan mau sharing tentang bagaimana Mami Double G mengasuh 3 orang anak. Nah, sebelumnya mungkin Tora mau tanya dulu, bagaimana sih cerita waktu Mami Double G hamil anak kembar? Sudah tahu enggak maksudnya? Kalau di awal sebenarnya belum tahu ya. Jadi ceritanya berawal memang ini perjuangan hampir 5 tahun ya kita. Mungkin karena pekerjaan juga ya, karena ya aktivitas setiap hari kerja, jadi sering kurang tidur gitu, kurang istirahat, terus pressure pekerjaan. Tapi setelah itu dimulai kita di tahun ketiga, kita pikirnya kan normal bukan normal, maksudnya kita cuek gitu, biarin aja, tunggu gitu. Tapi setelah di tahun ketiga kita mulai check up dokter. Mulai ada check up, konsul sama dokter ya, dokter ada beberapa dokter. Secara so far sih dokter bilang ya normal gitu. Jadi kita terakhir itu kita ada coba untuk program hamil, terus dia pakai minum yang kayak vitamin dari dokter. Terus ada juga yang dibantu, ada ya mungkin di sini ya, bukan mau viralkan, tapi di sini ada itu satu, itu tante, namanya itu Tante Hiu ya. Tante Hiu. Ya, Tante Hiu itu yang bantu juga saya untuk pijat ya secara tradisional. Ini orang Sangir? Iya, orang Sangir, di sini ada dia. Jadi dia khusus dia pijat. Saya sama suami ya kita hampir 2 bulan. Terus dikasih juga ada kayak ramuan obat makan tanah ya gitu. Kasih minum. Terus sebelum saya ke Jakarta dia bilang, nanti kamu nanti mau hamil anak kembar. Betul tante. Oh iya? Iya, dia ngomong gitu. Tapi serius loh, Miss dulu pernah dengar, maksudnya ada ini satu Miss punya saudara, dia anaknya laki-laki semua. Kok dikasih obat makatana? Orang Kalama kalau nggak salah dikasih obat makatana, terus dia bilang, nggak mau suka anak 1 atau 2. Terus dia bilang maunya kembar. Ntar mau cari perempuan. Dan betul. Itu berarti nggak mitos kan? Iya, nggak tahu juga sih, cuman kita sih nggak minta ya, cuman kan memang kita ada terapi hampir 2 bulanan ya. Memang karena juga kan kondisi rumah kan naik turun tangga juga, terus kecapean. Terus si tante bilang ya memang dia pijat, tapi dia bilang ini posisi kandungan sudah bagus ya, dia kan sering pijat kan. Terus sama suami, jadi kita berdua juga pijat. Selain dia, terus dia bilang sudah mau haid ya, dia kasih obat makatan, ada cara minumnya. Nah setelah itu kan saya berangkat ke Jakarta, kebetulan ada waktu itu saya mau meeting Munas Aprindo ya. Nah, setelah saya meeting sebelum saya meeting tante saya mau ke Jakarta. Tante bilang nanti bakalan kamu mau hamil anak kembar. Iya. Saya bilang diaminkan aja ya sudah. Setelah dari Munas itu kan kita sempat juga ke dokter, jadi kita juga sempat ada visit juga ke dokter di bulan sebelumnya. Jadi kan ada minum
vitamin, obat kayak gitu ya, vitamin hormon apa. Nah setelah itu nggak tahu dari Munas itu karena sebenarnya kan sempat dapat visit ke dokter, jadi kita pas ada Munas, jadi kita sekalian mau kontrol lagi kan ke dokter. Terus si dokternya ngomong, saya rasa kok kayak sudah terlambat gitu. Jadi saya coba konsul dengan dokter ya. Ternyata dokter bilang, oh ini coba nanti dites ya. Jadi sebelum ke dokter juga saya coba sempat ada tes. Jadi tes speknya itu 2 garis tapi masih kabur. Tapi setelah itu ke dokter ternyata sudah terang 2. Nah, Sudah jelas. Jadi dokter ini sudah positif hamil. Jadi kita berjaga. Jadi sama suami saya sudah tidak izinin dipulang kan. Nah, kemudian dokter bilang tunggu nanti sekitar seminggu lagi, nanti lihat kan baru bisa di USG. Nah setelah seminggu kelihatan ada 2 kantung. Nah dokter bilang ini ada kemungkinan ini kembar, tapi yang satu kantung sudah ada detak jantungnya toh, yang satu itu kayak masih kosong. Nah dokter sih bilang ini kemungkinannya kembar, tapi jangan dulu berharap karena yang satu ini kayak kelihatan belum ada kayak detak jantungnya. Sudah akhirnya saya dokter bilang tunggu lagi sekitar seminggu apa 2 minggu gitu, nanti balik lagi. Setelah itu balik lagi dan syukur itu kelihatan jadi ini sudah 2 jadi yang satu 2 sudah ada detak jantungnya, jadi ini akan nanti kembar. Tapi sebelumnya waktu Mami DJ maksudnya manggil si ibu yang tukang pijat, itu maksudnya so tahu dong kalau memang ini ibu ini memang punya track record yang mana dia ini memang tukang pijat yang terbukti dong bisa. Kalau itu sebenarnya dari sebelum historinya sih sudah perjuangan cukup panjang, sudah doa, sudah minum obat Chinese, sudah minum obat yang dokter punya vitamin. Kalau untuk pijat khusus yang kandungan ya terus terang itu baru itu, tapi ya nggak tahu itu juga kan jalan-jalan Tuhan atau gimana. Jadi mungkin dari hasil atau gimana, jadi sebelumnya itu tante itu sebenarnya sudah lama. Kebetulan kan ada pesanku ya Tante Maya datang, Merlin, tiba-tiba dia bilang, coba kamu pijat sama itu tante ibu itu. Saya kalau misalnya ada masalah orang bilang sih kan pongpuru kan taturung, dia itu jago. Terus dia juga jago urut-urut yang kayak masalah yang atur perut yang untuk orang hamil apa, ada kata yang sudah umur 50 tahun kata apa. Terus saya coba sama suami, jadi kita ada sekitar hampir 2 bulan ya, kita 2 bulan itu treatment ke itu. Nah di setelah 2 bulan itu saya rencana mau berangkat, tapi memang sebelum itu pijat itu juga kita sudah konsultasi dengan dokter, sudah mulai kayak minum vitamin yang jadi mungkin sudah terakumulasi lah. Iya, jadi ada 2 ya. Jadi di lain itu juga ya dari mama saya juga. Jadi saya sudah nggak tahu itu sumbernya dari mana, tapi yang semua tuh anugerah dari Tuhan. Jadi sudah ada dari mama juga sudah ada kayak ya ramuan obat Chinese apa gitu direbus minum suami istri kayak gitu. Jadi ya sudah banyak, tapi ya semua kita mau berusaha gimana kan semua kuasa dia. Iya masih deg-degan tuh karena kan ini 1, 2 karena aduh sayang ya kalau 2 tabung ya, tapi ya sudah kita hanya pasrah doa. Jadilah kehendakmu, kalau Tuhan berkehendak di masnya saya memang mampu mau pelihara 2 ya sudah jadilah kehendakmu. Pokoknya apapun ya jadilah kehendakmu sesuai rencanamu. Pasti kan ini dengan lama menunggu baby, maksudnya sampai bisa hamil terus ada perjuangan seperti itu. Nah selama hamil apa sih ada persiapan, maksudnya secara ya psikologis pasti kan harus ada yang begitu. Apa yang Mami Double G lakukan di saat hamil? Kegiatan apa saja yang diisi? Yang kalau misal terang di awal ya, apalagi yang hamil Double G itu, karena kan saya tipikal wanita workaholic ya, yang setiap aktivitas kerja terus. Jadi setelah tiba-tiba ditaruh kayak di rumah, ditinggal juga sama ditinggal sama suami kan, karena suami kerja kan, jadi cuma sama saudara. Jadi sering kayak kok nggak ada kerjaan, nggak ada aktivitas, ya malah sempat ada stres. Jadi sempat ada stres, aduh nggak ada aktivitas apa ini, kayak cuman di rumah bengong apa. Jadi untuk mengisi itu ya
saya banyak dengar yang lagu-lagu itu kan, ada yang musik untuk baby, terus yang mau kali apa yang kayak apa healing worship gitu. Nah di samping aktivitas itu ya awal mula stres itu ya sudah gini aja kan, di Jakarta ada Gokar, Gojek, ya sudah saya walaupun hamil, bahkan saya sudah hamil besar, itu senang banget keluar. Jadi kalau saya pengen makan apa, kuliner, ya sudah pergi. Kalau pas suami datang ke Jakarta ya kita pergi sama-sama. Kalau enggak, kalau saudaranya kan lagi sibuk juga kerja, jadi saya keluar sendiri, berani. Jadi hangout sendiri, walaupun saya mungkin nggak harus belanja ya. Senang banget pokoknya waktu hamil double J itu senang. Tapi keluar. pernah nggak ada misal ketakutan, keraguan, misal kan ada biasanya untuk hamil pertama itu ada aduh kayak takut bisa nggak nanti mau jaga atau apa. Kalau keraguan atau apa enggak sih, karena waktu saya itu selama hamil double J terus terang saya banyak berdoa ya, banyak pegang doa, jadi kayaknya itu kuasa Tuhan mungkin besar. Jadi cuman itu yang harus saya lawan sendiri, yaitu kayak itu bad moodnya bukan karena hamilnya, tapi bad moodnya kayak kerja. Iya, karena kayak mumet sendiri, karena kan biasa aktivitas satu dikelilingi banyak orang kan, misalkan setiap hari banyak orang, ada komunikasi, ada apa, terus kayak di rumah tiba-tiba sendiri bengong, nggak tahu bikin apa. Kedengarnya happy aja, happy life lah, happy mom. Tapi mungkin pasti enggak selamanya kan hidup itu naik terus. Ada enggak misalnya di satu titik itu memang kayak down? Ya waktu down itu mungkin ada ya, namanya kan orang hamil, ada di waktu itu sensitif, ada ya di waktu itu saya sensitif ya, ada di saat menangis, tapi menangisnya itu bukan karena menangis karena di hamilnya, karena menangis itu minta bapaknya cepat datang gitu, karena merasa kesepian. Jadi sindromnya. Topik yang lebih menarik lagi tentang bagaimana pola asuh dari yang diterapkan oleh Mami Double J. Nah, yang kemarin waktu itu kan Mami Double J bilang, ini Miss, ini anak-anak saya ini tidak terpapar dengan screen time. Screen, maksudnya ndak suka pegang handphone, bukan suka, tapi ndak dibolehin. Kenapa itu? Jadi awal mula itu terus terang di usia di awal mula 18 bulan ke bawah itu saya belum tahu sebenarnya tentang parenting ini, dan sebenarnya nanti setelah mengikuti perkembangan double J waktu hamil sih enjoy, cuman aduh ngurus kembar, nanti pikirnya nanti belakang bukan yang di awal ya, kalau hamil tuh pikirkan tadi. Jadi waktu itu aduh kok satu nangis, satu ini pusing lah. Agak pusing ya, sempat saya juga. Terus ada satu waktu saya ambil waktu itu memang saya doa khusus gitu, Tuhan aku mau engkau pakai anakku, tapi aku bingung gimana caranya. Nah itu nggak tahu apakah pertolongan dari Tuhan juga atau melalui tangan orang lain. Jadi itu ceritanya itu ada teman aku tuh yang dari SMA, dia dokter juga ya. Jadi dia sudah cukup lama gitu nggak kontak gitu sama saya. Tiba-tiba dia nongol di Facebook saya itu, kemudian kita saling tanya kabar gitu kan. Terus, aduh gimana nih kamu punya anak, gimana ini urusannya? Terus dia bilang, aduh itu anakku coba gini aja Merlin, coba kamu nanti ini ada kelas parenting ini. Terus dia kasih forward. Nah ini aku kan di awal mulai itu bahkan masih bayi itu, terus terang aku sempat kasih mereka nonton TV ya, TV kan besar tuh dibeli, jadi aku merasa anak itu aku diem waktu nonton TV tapi nggak seharian juga, cuma di saat kasih dia wujud nangis apa selalu dikasih TV. Bahkan di awal mulai itu aku pikir dia makannya bagus ya 6 bulan pertama, kemudian dia sudah mulai 10 bulanan atas semakin besar karena itu kan aku kan memang pakai sus ya waktu itu, jadi makannya di awal mulai cuma selingan aja TV-nya, dan itu berdampak 6 bulan sampai 18 bulan itu makan sambil nonton, cuman di saat itu nonton TV. Bisa tuh si Jafir ya, makanannya tuh nggak dikeluarin, nggak ditelan, nanti harus dikorek. Nah si Jasir makan dia makan lebih bagus, cuman jadinya tuh dia sering dilep-lepet terus dikasih keluar. Nah nggak mau ditelan sama dia. Waktu itu aku nggak tahu penyebabnya, aku sempat pusing kan. Saya doa dapatnya itu dari teman saya itu. Nah saya mulai belajar itu fidget. Ya situ bilang itu bahaya screen time. Waduh,
memang proses ya, karena sudah terbiasa. Anak kan sudah 18 bulan, sudah besar 1,5 tahun ya, sudah terbiasa nih nonton TV sambil makan. Mereka mau minta, jadi saya pelan-pelan saya alihkan, saya rubah posisi makannya itu yang dulunya di ruang tamu, saya bawakan. Kebetulan kan di rumah di Citra itu ada di lantai 2 tuh. Lantai 2 kan ada pintu kan, ada garasinya. Saya awal mula saya buka pintunya itu. Nah mereka masih kayak nenek, jadi saya cuman nggak nonton, tapi saya masih dengarkan lagu, kan bertahap karena ini kan proses ya. Masih nangis mau cari kan gitu. Jadi ini tips ya buat penonton semua, mungkin ibu-ibu di rumah yang pusing anaknya GTM, terus apa ya, ini juga pelajaran sih buat Miss tentang berkaitan dengan kenapa anak ini jadi berubah pola makannya dan sebagainya. Ini karena kebanyakan mungkin nonton. Lebih anak suka sambil makan ada selingan biar dia diam nonton. Untuk di awal oke, dia sambil makan sambil nonton itu dia diam, tapi untuk kelamaan itu sebenarnya tidak baik ya untuk anak, karena bisa dia makan itu seluruh sensori otaknya itu ya, mungkin itu ada pembahasannya sendiri nanti. Itu memang cukup panjang, jadi itu dia anaknya itu jadi nggak fokus ke makan. Oke, jadi lebih fokus ke nonton. Nah itu kan jadinya dia kayak dia ini lagi makan, tapi otaknya itu merasa dia tidak lagi makan secara tidak langsung. Makanya kan dia jadi lepe. Dia jadi istilahnya kayak kita makan sambil menghayal kalau istilahnya itu. Jadi karena kan anak kecil kan, jadi dia ada makan, cuman dia nggak tahu ini dia lagi makan. Karena otaknya fokus di apa yang dia tonton, di screen time-nya itu. Nah, sebenarnya tidak boleh. Tapi bisa nggak kira-kira kalau misal dia selain makan, maksudnya misal dia sebelum tidur dia nonton, terus mungkin bangun tidur dia nonton, selain waktu makan. Pengalaman saya sendiri pribadi, dari semenjak 18 tahun itu saya tahu tuh bahaya screen time untuk anak. Seharusnya di bawah 2 tahun no screen time. Seharusnya. Nah, karena saya sudah mulai yang lalu itu pernah terpapar, jadi saya mulai mengubah pola saya dengan saya mengenal Montessori. Dengan ini PJ Klinik ini saya banyak belajar dan saya banyak ikut kelas yang online ya, online kelasnya itu ada yang berbayar, ada yang gratis. Jadi saya banyak belajar, dengan saya belajar saya coba praktekkan. Jadi semenjak dari itu ya memang sih masih ada efek dan dampaknya juga, juga makan belum terlalu banyak, tapi paling tidak yang saya senang itu dengan saya mulai stop itu screen time secara total ya, saya enggak kasih. Tapi saya bukan berarti kasih jadi anaknya bengong, jadi saya menggantikan dengan cara yang metode Montessori lain, kayak kita nggak perlu harus harus beli mainan yang mahal atau apa ya, kita mulai stimulasinya dari hal-hal yang sederhana, kayak misalnya kita bermain gitu. Iya, peralatan rumah, kayak misalnya kan banyak nih Bu, itu kan di rumah ada ya pewarna makanan ya, gincu. Ya pewarna kayak gincu gitu ya, kita mengenalkan anak itu sambil itu juga bisa bahasa juga ya, warna. Jadi kan kita ambil wadah gitu, terus taruh air, biarkan mereka berekspresi. Itu warna itu mereka pencet, berubah warna biru, berubah warna hijau, berubah warna kuning. Jadi biar mereka dia campur, dia taruh, dia kocokkan pakai sendok atau apa. Tapi kalau misal efek dari layar untuk anak, maksudnya mungkin dari saraf atau apa, ada nggak gitu? Kenapa ada batasan umurnya? Baiknya di bawah 2 tahun itu jangan. Tapi kita tidak selamanya harus kita pelajari dengan screen time. Jadi ya seperti kita kalau anak di bawah 2 tahun, kalau untuk metode Montessori mereka lebih banyak belajar itu dari alam sekitar dan apa yang ada di sekitar. Makanya mainannya juga nggak harus malah kayak belajar menyendokkan berat, tapi kita lihat dari segi umurnya. Mungkin kalau di awal-awal masih baby kita latih untuk sensorinya, kan kayak indera perasa ya, yang paling kan semua tubuh kita ini berasa. Jadi kita harus biasakan anak kita itu paling tidak dia merasa. Jadi ada contoh yang paling simpel, misalnya air, ada air hangat sama air es gitu, kita kasih dia bermain ini, oh ini dingin, ini hangat. Iya. Tapi kan Bu, ini kalau mau dibilang anak Miss juga, dia kan ya sudah terpapar dengan itu, maksudnya dari usia 9 bulan suka nonton, makan sampai gitu.
Tapi memang ada positifnya juga. Ini kita berbicara dari dua sisi ya. Iya, dua sisi. Maksudnya ada positifnya gimana? Misal kadangkala dia nonton video di YouTube yang maksudnya dalam bahasa Inggris, dia tiba-tiba udah bisa bahasa Inggris. Iya. Begitu dengan di usia di bawah 2 tahun dia. Cuman yang bisa. menarik Miss bilang seperti yang Mami Double G bilang kemarin, mereka belum bisa menyaring kan. Maksudnya ini apa videonya, Iya. misal nonton Superman terbang, mau Iya. nyoba terbang juga. Iya. Itu memang sebenarnya bisa lihat waktu dia nonton video Five Little Monkeys jumping on the bed. Jadi dia suka loncat-loncat. Loncat, Itu iya. memang banyak hal-hal yang anak-anak belum bisa memfilter. Akhirnya mereka ya sudah dicoba, padahal memang mungkin berbahaya. Makanya memang bukan dari saya, ini cuman memang dari pengalaman saya juga, dan ini memang dari ahli-ahlinya yang memang tumbuh kembang anak. Karena di Vineyard Clinic itu kan terapisnya itu memang terapis yang memang dia bukan cuma terapis, dia memang khusus untuk anak yang kebutuhan khusus, tapi dia bukan cuma hanya untuk anak kebutuhan khusus ya. Jadi dia juga bisa kayak saya bilang, Double G pernah saya screening. Jadi screening itu mungkin by online waktu itu. Jadi mereka kita live, tapi live-nya kayak jauh cuma dengar suara toh. Terus mereka perintah, misalnya anak saya coba digelitik tangannya, apakah telapak tangannya masih kayak menggenggam gini. Kita masih ingat nggak kalau anak kita yang masih bayi, misalnya kalau kita pegang gini dia gitu kayak kan? mau cari. Iya, cari kan. Iya, maksudnya itu ada refleksnya. Nah, ini yang menariknya kalau anak-anak ini, kenapa anak di bawah 2 tahun itu dia belum bisa ya terbang, karena dia otak dia satu, dia belum mampu untuk kayak ini kan, dia kan semua masuk nih, mau baik mau buruk apa semua masuk nih. Jadi dia lebih bagus dikasih stimulasi. Nah, stimulasi itu ya dalam bentuk ya permainan, hal yang simpel. Bayi saja, bayi baru lahir, kita berikan kain ya, kain ada kain kasar, kain halus, tapi yang kain bersih ya, atau apa, kita gesekkan usap ke tangan kakinya, itu juga sudah stimulasi untuk dia. Oke, berbicara tentang screening untuk perawatan anak dan lain sebagainya, mungkin ada yang menonton, mereka merasa itu kan mungkin cuma bagian orang yang bisa afford, maksudnya orang yang bisa bayar aja. Terus kalau kita yang ekonominya menengah ke bawah itu gimana dong? Kira-kira ada nggak tips dari Mami Double G untuk yang menonton Screening ya? Screening, maksudnya kan sekarang ada media apalah gitu yang Iya. bisa di-share. Bisa berapa nominalnya itu? Siapa tahu mungkin ada yang penasaran. Ada berapa ya? Saya sudah lupa itu, Miss. Di atas 1 juta? Oh enggak, Enggak sampai. Enggak. Kayaknya kemarin itu sekitar 300-an sebenarnya salah. Dari pengalaman saya yang dari ikuti kelas parenting, jadi dia itu setiap usianya itu kayak ada DP milestone. Jadi kan masa itu kan tumbuh kembang, anak usia sekian seharusnya ini anak ini bisa mampu ya. Jadi itu seharusnya nggak harus juga kita screening langsung ke ini ya, kalau nggak terlalu parah atau gimana. Jadi kita lihat, anak yang usia misalnya dia sudah bisa merangkak, dia sudah bisa tummy time, atau dia sudah bisa merangkak, dia sudah bisa berdiri, mulai belajar berdiri. Jadi ada usia-usianya, yaitu tahapannya itu. Nah, kita harus observasi anak kita sudah bisa nggak. Kalau misalnya nggak bisa, kita lihat lagi, observasi apa masalahnya. Jadi ya memang DP sumber memang di screen time, bukan berarti screen time itu jelek, cuman artinya anak itu di bawah 2 tahun seharusnya dia belum. Tuh hal saya mau ajarin itu kayak saya merasa responnya atau apa itu agak lambat, dan sempat ada kayak gitu. Saya panggil bengong gitu, nggak respon gitu. Tapi untung belum terlambat ya. Jadi saya memang konsisten stop total. Tapi dampak terburuk untuk screen time itu apa sih untuk anak-anak? Mungkin ya orang tua menonton, ya udah kalau cuman masalah makan ya biasa gitu-gitu kan. Apa sih dampak terburuk, misal ada gangguan apa gitu dari segi? Sebenarnya kalau dari ini dampak terburuknya yang paling pertama itu kalau memang ada kan yang lain kan kasih dari bayi ya. Jadi otomatis itu kan anak itu seharusnya dan seyogyanya itu mereka tuh harus aktif bergerak, dan mereka harus peka, dia harus tertarik dengan segala sesuatu. Dikala kita sudah biasakan dia kasih screen time, itu semacam istilahnya anak yang seharusnya itu aktif bergerak, dia harusnya kayak tertarik dengan segala hal yang ada di sekitar itu. Istilahnya semacam kalau kita kasih handphone kayak istilah kayak kita kurung dia.
secara tidak langsung, karena fokus dia sudah tidak lagi di alam sekitar, fokus dia juga ke handphone. Jadi saya kalau lebih ekstrem itu, dan itu akan berpengaruh secara tidak langsung itu ke otak dia. Itu otak dia kan, otak itu tidak akan tumbuh berkembang dengan baik. Otak dia jadi kecil karena dia kan jadinya cuman duduk, secara motorik halus, kasar, tidak berkembang, toh otaknya tidak berkembang. Terus dia nanti cuman jadi diam tuh gitu, seperti kayak dikurung gitu. Memang kita tidak kurung beneran, tapi sebenarnya ini bisa juga loh berdampak, misal karena kan untuk di handphone juga ada radiasi kan. Iya. Bisa jadi mungkin kena kanker otak. Usia 2 tahun. 2 tahun di bawah sebaiknya tidak ada screen time. Di sini dimaksud bukan hanya untuk handphone. Jadi handphone, televisi ya, bahkan maaf mungkin ada sebagian ya orang tua suka mendengarkan suara musik yang sangat keras. Nah, itu juga anak bayi itu tidak baik untuk mereka, baik dari segi indera pendengaran mereka, karena kan indera pendengaran itu anak bayi itu ada kemampuan batasnya, kemampuan dengarnya itu. Iya. Nah, dan itu akan berpengaruh ke otak dia. Selain ke otak dia itu, nah kalau sudah bercerita otak-otaknya ini sumber dari semua. Nah, itu akan pengaruh juga ke semua aktivitas dan tumbuh kembang dia. Salah satu ya maaf kata, dia akan refleks dia dari yang tidak matang, karena seharusnya gini, misalnya dia itu banyak melakukan aktivitas misalnya merangkak ya, merangkak itu ada boleh juga pembahasan itu, merangkak itu banyak ya, aktivitas merangkak itu sangat luar biasa. Pernah itu saya bahas di Instagram saya nanti itu. Jadi merangkak misalnya dengan dia proses dia cuma duduk diam, atau ya maaf kata ada anak yang masih bayi ya, karena dia tidak distimulasi dengan untuk berjalan, pertama kan tummy time, terus tengkurap, dari tengkurap kan dia merayap dulu, berikut nyesot, berikut baru dia merangkak atau belajar berdiri. Nah kalau kita sudah kasihan itu kayak kita sudah jadi nggak mau lagi, dia sudah nggak mau karena dia merasa itu tertarik itu di handphone itu, jadi fokus dia kan betul. Dan bahayanya lagi kalau anak itu merasa itu handphone itu segala-galanya, itu yang bahaya. Yang nanti maaf dipotong. Kalau misalkan ini bilang katanya 2 tahun. Iya. Nah, 2 tahun ke bawah harusnya tidak terpapar. Nah, kalau mungkin orang tuanya bilang, nah anak saya udah 5 tahun tapi dia kecanduan, itu gimana dong? Nah, kalau misalnya dia kecanduan, makanya salahnya ke orang tua sih mungkin bukan makanya itulah kenapa kita perlu lihat itu kembali ke milestone anaknya ya. Anak saya misalnya usia 5 tahun, dia sudah bisa mampu tidak milestone dia itu sesuai tidak dengan tumbuh kembang anak usia 5 tahun. Itu yang pertama dulu orang tua lihat ya. Kalau orang tua melihat misalnya ya sesuai ya, yang sesuai bukan orang tua yang sesuai ya, kita bisa googling ya, sesuai dengan tumbuh kembang yang memang yang sesuai dengan tumbuh kembang anak yang dari Google juga bisa kita lihat ya. Kalau kita lihat memang sesuai ya seharusnya tidak masalah. Tapi kalau kita lihat misalnya anak 5 tahun, tapi di situ ya maaf kata anak saya masih belum bisa bicara 1 kalimat. Nah itu yang jadi what's wrong. Ya. Jadi ya ini memang jadi orang bahasan tentang bahaya juga screen time. Mungkin ada topik nanti berikutnya nanti. Tapi khusus. Ini memang banyak orang tua mengira tapi anak bagus, aman. Iya. Kenapa dia belajar dari YouTube, masih kecil dia sudah bisa ini. Ya sama dengan ini sendiri sih, memang ngerasa udah anak kan dia tenang gitu. Padahal ternyata banyak sekali efek yang kalau bisa dirangkum tadi katanya Mami Double G bilang bisa memperlambat anak tumbuh kembang anak, otaknya bisa tidak berkembang dengan baik. Itu memang kalau ya sebenarnya kalau orang tahu harusnya memang di stop toh, karena kan orang berdoa apa Tuhan berkati tumbuh kembangnya, padahal tapi orang kasih sesuatu yang bisa memperlambat orang tumbuh kembang. Artinya ya sama siapa begitu. Oke, mungkin ini ada sedikit pertanyaan juga. Ini kan Mami Double G menikah dengan orang luar negeri. Oke, ini sedikit mengulik juga. Menikah dengan orang dari China. Nah, berarti anak memiliki 2 warga negara. Rencananya mau jadi Indonesia atau jadi Cina? Kalau untuk yang sekarang kan masih belum tahu ya, anak juga 3.
Jadi untuk yang ketentuan dari Indonesia sama Chinese, kalau dia di bawah 21 tahun, anak berkewarganegaraan ganda. Jadi kalau di bawah 21 tahun, menurut ketentuan, dia masih memiliki warga negara ganda. Jadi ini kan saya kemarin baru urus di paspor, tapi tinggal baru didata, terus nanti mau difoto. Nanti kita cari waktu, nanti kita ke Jakarta. Jadi kita juga belum update ya status suami kan. Belum dilapor, ini ada anak toh untuk, jadi ini anak sudah dilapor, anak sudah dilaporkan, cuman belum diurus surat anak untuk yang paspor China-nya. Jadi kita masih warga negara ganda sih. Kalau misalnya sudah besar ya nanti lihat no. Terserah. Jadi banyak belajar, harus sabar dan konsisten anak. Mungkin kita sudah di ujung podcast kita hari ini, dan mungkin dari Mami WG bisa berikan closing statement, maksudnya apa yang dari kita bicarakan tadi mengenai topik dari screen time. Jadi dalam hal ini kita, kalau dari saya ya, pandangan saya ya, sharing juga, dalam kita menyayangi anak, tidak selalu harus kita menyenangkan anak sesuai dengan kehendak mereka. Ya. Artinya memang semua itu butuh proses ya. Saya juga berproses cukup lama juga, teguran untuk diri saya sendiri, sabar apa semua. Cuma itu dalam membersamai anak kita itu, entah omanya, opanya, atau semua orang rumah, kita harus konsisten. Jadi biar anak itu gak bingung, dan biar anak itu, kalaupun kita terapkan aturan, misalnya tidak bisa screen time, ya memang sepakat semua tidak bisa. Jangan nanti satu bisa, satu tidak bisa. Ya ini yang membuat anak itu makin membludak. Dan anak itu pasti paham kok. Butuh proses juga. Tidak, memang hati ini rasa sakit itu lihat anak sudah nangis, kesian. Tapi gini, ujungnya gini. Kan ada kata-kata dulu ya, kita bilang di ujung cemit itu ada emas. Tapi tidak harus selalu kita zaman dulu ya kita dipukul ya. Kalau ini kita bermain lebih ke arah perasaan. Yang penting gini, caranya setelah anak menangis ya pastikan dia sakit hati, marah apa. Setelah dia sudah selesai nangisnya, kita temenin atau kita fasilitasi ya perasaan. Mama tahu kamu lagi marah sama mama, kamu lagi sedih kan, handphonenya diambil, maaf ya. Kita jelasin. Kalau mau dia nggak mau, dia sih oke. Kalau memang dia lagi marah, biarin aja dia nangis dia terus semua. Mama tahu kamu lagi marah, nggak apa-apa, mama tungguin kamu ya sampai selesai. Tapi walaupun kita marah itu jangan sampai kita sayang, itu juga salah juga. Kayak over lah. Iya, jadi kan dia pikir abis marah kan, jadi kita konsisten. Anak itu pintar sebenarnya, sangat pintar. Tergantung pola asuh. Iya, jadi ini buat teman-teman yang sedang menonton, betapa pentingnya pola asuh, karena menjadi generasi yang cerdas itu bukan dimulai dari tempat lain, tapi yang pasti dari rumah, dari keluarga itu sendiri. Tidak terasa ini sudah mau menjelang 1 jam. Terima kasih banyak Mami WG sudah join di podcast. Kalau ada kurang kata ya mohon dimaafkan. Tadi sudah endorse beberapa toko. Nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Terima kasih banyak. See you on our next video. Bye.